سبيل الدموع سبيل مريح فلا هدايا صاحي كي kesehatan selalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit di rumah mudah-mudahan diberikan kesembuhan. Ya. Dikarenakan saya dikabarinya ngadadak, Bu. Aya dudak-dadak teh abi reuas. Pas tadi teh buka komputer, si komputer ngadadak teh masalah. Bade ngeprint sesah. Aduh, lamun antosan lami berangkat. Jadi hapunten abdi teu nyandak biasa makalah. Biasanya lamun ngaos pasti sok nyandak makalah, tapi ternyata pas di print tadi ada kendala dina komputerna. Untung weh aya dina HP. Ya jadi hapunten bilih engke aya nu tulis-tulis teu kabujeng ayeuna ya enak urang ngabahas hiji tema anu aya dina Al-Qur'an surah Al-An'am ayat 158. Jadi judul kajian kita hari ini itu tafsir Al-Qur'an surah Al-An'am ayat 158. Surat apa, Bu? Al-An'am ayat 158. Surat kasabaraha hiji Al-An'am teh? Surat ka 5 genap. Surah kaji surat Al di etam diwincik di hiji. Amun surat kaji surat Al Fatihah, kedua Al Baqarah, katilu Al Ali Imran, kaopat An, kalima Maidah, genap Al-An'am. Jadi Al-An'am itu surat ka surah kagenep. Surah kagenep ayat 158. Ya Bu ya. Surah Al-An'am ayat 158. Judulna saat iman tidak bermanfaat. Jadi dina ayat ieu ku abdi disimpulkeun judulna teh saat iman tidak bermanfaat. Saat iman tidak bermanfaat. Yang mereka nanti-nanti tidak lain hanyalah kedatangan malaikat kepada mereka untuk mencabut nyawa mereka, atau kedatangan Tuhanmu, atau kedatangan sebagian tanda-tanda Tuhanmu. Pada hari datangnya sebagian tanda-tanda Tuhanmu tidaklah bermanfaat lagi iman seseorang bagi dirinya sendiri yang belum beriman sebelum itu, atau dia belum mengusahakan kebaikan dalam masa imannya. Katakanlah, tunggulah olehmu, sungguhnya kami pun menunggu pula. Jadi ieu ayat disimpulkeun dina satu ayat janten kesimpulanna ketika iman tidak bermanfaat. Kalau ditanya apa sesuatu yang paling berharga di dunia ini, yaitu iman. Karena iman itu tidak bisa kita beli, tapi murni itu petunjuk Allah. Dan bersyukur alhamdulillah kita terlahir dalam keadaan beragama Islam. Orang yang rugi adalah orang yang mereka menukarkan keimanannya dengan secuil dunia.
aya artis nu tadina Islam masuk Kristen. Ya Bu. Yang saya ingin sampaikan adalah iman mudah terlepas. Seperti anak panah lepas dari busurnya. Gitu. Jadi iman teh mudah lepas, hati-hati. Makanya kata Nabi, orang yang hidup di akhir zaman dia beriman seperti memegang bara api. Kalau dia tetap memegang keimanannya, dia akan terbawa panasnya zaman itu. Tapi lamun dilepas akan hilang agamanya. Gitu. Berita sakampung masuk Kristen, sakampung. Bu. Di daerah mana? Cianjur, Sukabumi, Ciamis, jeung Garut Selatan. Ya, bahkan di Kabupaten Bandung aya anu merajalela kristenisasi. Makanya kata Nabi, nanti di akhir zaman orang yang pagi hari beriman, sore hari kafir. Orang yang sore hari beriman, pagi hari kafir. Ayeuna ibu tiasa raos nyangaos ke masjid, salat, belum tentu anak cucu kita. Eta buktinya tadi. Betapa sedih seorang ibu yang melahirkan anaknya, ternyata pas tahu-tahu anaknya pindah agama. Sedih Bu. Kenapa? Karena kata Ali bin Abi Thalib, didiklah anakmu sesuai zamannya, karena dia hidup di zamannya bukan di zamanmu. Jadi iman teh bisa lepas. Ayo lulusan Timur Tengah LC, kalahkah jadi gembong jaringan iblis liberal yang selalu menganggap Al-Quran itu sudah tidak pantas zaman ayeuna. Padahal lulusan Universitas anu LC kan dia mengatakan hijab bukan syariat Islam, Al-Quran harus diamandemen. Eta anu ayeuna nuju rame. Aya kiai yang mengatakan hijab bukan syariat Islam. Bahaya tabu. Ya makanya iman teh sangat berharga. Bahkan saya pernah ceritakan di sini. Ya saya dulu pernah terangkan tentang masalah umur teh Bu. Ada laki-laki curhat ke guru saya, ngobrol anaknya, Ustaz, bapak teh geuningan geus nikah deui. Jadi sina nikah jeung isi nikahna geus 3 kali Bu. Nikah ka isi nu kahiji, nikah terus naik haji jeung isina nu kahiji. Si nu kahiji maot. Nikah deui nu kadua, naik haji nu kadua maot. Jadi kararasan nikah ka jeung kadua teh maranaot isina teh. Teu kade kumaha. Pokoknya takdir Allah maut. Bahkan si bapakna teh pernah jadi pengurus DKM. Nah, pas nikah ke istri yang ketiga, dia tidak ngomong ke anak-anaknya. Anak-anaknya tahu dari teman-teman bapaknya. Tuh cenah bapak maneh kawin deui cenah kitu. Ah, yang bener. Iya, datangi ke rumahnya. Bapak katanya bapak nikah lagi. Kenapa bapak enggak ngasih tahu kami anak-anak bapak? Cek bapakna jujur kieu Bu, geus ena mah tong ngajak deui salat. Tong ngajak deui saum, bapak geus pindah agama. Bayangkeun Bu, tos haji 2 kali pindah agama. Padahal si bapak usianya 60 tahun. Sama seperti ibu tadi yang kakaknya yang Kristen, 60 tahun sekarang. Ya. Kenapa bapak kok nggak ajak sholatnya? Bapak nggak pindah Kristen, nah nama. Terus nikah sareng perempuan yang Kristen oge di Cianjur nikahna. Anak-anaknya tidak diundang. Gitu. Nuko bayang ku abi berarti si isina teh geulis marakeneh piraku geus kolot mah nya ngabelaan pindah agama lebar atuh aya geulis mah nya ka hati lah aya marakeneh mah teu naon dosa oge etiknya mah. Ternyata si isina teh 59 tahun. Beda setahun. Jadi terpesona oleh perempuan yang sudah muda. Bukan masih muda yuk, sudah. Nyai masih muda mah nya leuheung geulis pindah agama oge nya da aya alaeun ti istrina. Ai saumuran atuh da mubajir nya punya. Ya. Dipegang ping-ping anu gerak nu oyag pipi. Geus kolot teh atuh segala oyag.
Ya sudah tidak menarik lagi. Tapi kok bisanya seperti itu? Ini dalil cek Nabi tadi. Iman itu mudah lepas. Jaga, mumpung ibu masih gaduh iman, jaga. Jaga. Anak kita lebih besar tantangan kita menjaga iman ini. Ya gitu. Makanya menasihat semua para nabi, mau nabi apapun, sahabat soleh apapun, salafus soleh, nasihatnya cuma satu, jaga iman. Ya, Luqman, gue lihat Luqman Al-Hakim dalam dalam Al-Quran, dalam surat Luqman, nasihat kepada anaknya, wahai anakku, la tusyrik billah, jangan syirik kepada Allah, dirikanlah sholat, terus berbuat baiklah kepada orang tua. Jika kamu berbuat kebaikan, keburukan, kamu bersembunyi di dalam batu atau di gunung, Allah pasti tahu. Nasihatnya tidak ada kata-kata untuk dunia, tidak ada. Semua tentang bab keimanan. Nasihat Nabi Yakub pas mau meninggal kepada anak-anaknya, Nabi Ibrahim, Nabi Yakub. Apa nasihat terakhir kata Nabi Yakub? Ya bunaya mata buduna min ba'di. Wahai anakku, kalau ayah tidak ada, kamu mau nyembah apa? Itu nasihat orang tua gitu. Terus nasihat nabi-nabi yang lain, semuanya satu. Kalau ayah tidak ada, kamu mau nyembah siapa? Tapi karena bapaknya sukses, dia mengatakan, na'budu ilahaka, kami akan tetap menyembah Tuhanmu. Ilaha wahida, Tuhan yang satu. Wa na'budu ilaha abakika, dan menyembah Tuhan nenek moyang kita sama, Ibrahim, Ismail, Ishak. Wa nahnu lahu muslimun, dan aku tetap akan menjadi orang muslim. Pas sudah begitu, Nabi Yakub, Nabi Ibrahim gereg-gereg meninggal. Anaknya komitmen akan menyembah Allah. Eta orang tuh ente kieu cing loba duit ente. Ibu baca Al-Qur'an, baca hadis, teu aya nasihat Nabi para sahabat ka putrana cing beunghar, teu aya. Moal aya, moal menemukan, tidak akan pernah menemukan. Fok buka Quran, cing beunghar, cing seueur artos teu aya. Nah ada beunghar jeung seueur artos mah terus Allah tangtoskeun. Cek hadis oke, 4 bulan dalam kandungan dia sudah ditetapkan rizkinya. Ya rezeki nama terus diatur, aya nu ditakdirkeun janten jalmi nu beunghar rezekina, aya nu miskin. Dia rezeki mah terus aya kadarna masing-masing. Tapi lamun iman, nah ini bisa diusahakan iman. Jadi bab harta mah sudah ditakdirkan sabaraha wae terus aya di Lauhul Mahfuz. Ya, di Lauhul Mahfuznya sudah ada. Makanya nasihat para nabi tadi cuman menanamkan keimanan. Makanya judulnya awas bisi iman orang kemat bermanfaat. Ya Bu ya, mumpung masih bermanfaat, ayo kita sama-sama menguatkan iman, terutama anak kita. Ya kata Syushub Al-Qurdawi, seorang ulama di Mesir, kata beliau, mendidik anakmu itu seperti pohon. Kalau pohonnya masih kecil, bengkok, kamu luruskan itu baik, itu lebih mudah. Jadi kalau ada pohon masih kecil, bengkok, luruskan gampang. Tapi kalau pohonnya sudah besar, bengkok, itu sulit. Nah ini alit ya, gimana mau dikomakan? Bisa jadi di KTP kan nama Islam, KTP-nya Islam, tapi gaya hidupnya gaya hidup Barat, gaya hidup orang Yahudi Nasrani. Punten ya Bu, ningali ayeuna teh kitu, budak ayeuna teh gaya hidup tinggal di mana-mana nya pakaian tidak menunjukkan identitas keislaman. Muslimat teh meni muringkel tinggal nih. Terus tiktokan aurat tembong joget tinggal ngeri Bu, depan HP goyang joget nyalira ada kerari itu enak teh. Mata cek Nabi Dajjal itu bermata satu. Dajjal di akhir zaman sampai dianalikan Dajjal itu siga HP sana. HP teh bermata satu. Simbol kata sana. Jadi inilah yang menimpa generasi kita. Ya, joget di TikTok. Sampai ke ibu-ibu jara roget. Lainna ulah sok bae hiburan.
tapi dipublish ke media mah jadi menyebarkan aurat. Bae usah tanggas ini ieu sanu kabitaeun senang geus kadi ini mah cek aki-aki teh ibu teh masih kene geulis. Cek si aki mah nya cek ibu nih cek si aki mah masih kene ceplak gitu. Kade we ya bingung ade bosan kumaha lamun ibu-ibunya nuju usum main tiktokan jararogan gitu kan. Bosan kumaha main tiktokan hukumna teh dal al aslu fil muamalah asal dalam urusan dunia itu hukumnya mubah, tapi lamun tos dipublish jadi deui beda di hukumna gitu. Lamun ibu joget senam sok wae eta mah keur kesehatan, tapi lamun disebarkeun tah itu jadi ada hukum baru cak teh. Ada hukum yang baru beda jeung keur nyaliraeun mah asal tong katingali ku lawan jenis. Akhirnya punya. Jadi iman sudah mulai banyak yang koyak. Oleh karena itu di sini Allah mengatakan hal yang duruna. Mereka di sana siapa? Mereka di sana kata para ulama dalam tafsirnya yaitu orang-orang kafir dan orang-orang Islam yang menyerupai orang kafir. Mereka itu ya tidak menunggu-nunggu kecuali hanya menunggu kedatangan al-malaikah. Maksudnya kayak geus kedatangan malaikat karek iman, tak gitu. Ayeuna mah diajak salat hese, diajak ngaji hara hese, diajak ibadah hese, sangke bakal ibadah, bakal iman, bakal daya ka masjid, upami terus datang malaikat. Malaikat naon ieu teh? Malaikatul maut. Kalau mengus kedatangan malaikat maut. Jadi senang lamun tos kasupingan malaikat maut pasti dia akan beriman kepada Allah. Pasti ada. Jadi ngantosan malaikat heula. Malaikat maut alladzina yakbiduna arwahum yang telah mencabut nyawa mereka. Baru dia akan beriman. Makanya dina Al-Qur'an taubat moal ditampi upami malaikat maut tos bade nyambut nyawa. Di Al-Quran surat An-Nisa ayat 18 walaisati taubatu lilladina ya'maluna sayyi'at, dan taubat itu tidak akan berlaku pada orang-orang yang melakukan keburukan hatta idza hadara ahadahumul maut, maka ketika sampai kepada mereka malaikat maut datang mereka mengatakan inni tubtul an, ya Allah sungguh sekarang aku taubat. Jika kedatangan malaikat maut karek ngomong ya Allah taubat ayeuna mah. Jadi semua orang lamun geus tingali malaikat maut karek ada penyesalan. Ya Allah taubat ayeuna mah. Tapi kata Allah walaisa taubat, tidak akan diterima taubat iman seseorang lamun terus datang malaikat. Dalam hadis innallaha la yaqbalu taubat, innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugorgir. Sungguh Allah akan menerima taubat seorang hamba selama belum yugorgir, sebelum napas ke kerongkongan, belum datang malaikat maut. Can sakarat mah diterima kene, tapi lamun tos sakarat moal ditampi gitu ya punya. Jadi kahiji sebenarnya taubat iman tidak akan bermanfaat kalau sudah kedatangan malaikat maut. Ya selama orang hidup tenang sok manfaatkan keimanan teh sebaik-baiknya. Ya geus datang karek ngomong hoyong iman. Hese atuh eta mah. Anu kadua dina surat Al-An'am ieu, nah. Mereka tidaklah menunggu-nunggu kecuali menanti kedatangan malaikat maut, au ya'ti rabbuka, atau mereka menanti Tuhanmu. Menanti Tuhan. Hese atunya menanti Tuhan. Asing horeng di dieu teh anu dipikeun, bukan menanti Tuhan. Tapi cenah ya'tiya adabu robbika, asal nanti ayat kalimat adab anu dibuang di surat Al-An'am ieu teh. Ya cenah kahiji jalmi teh bakal iman lamun tos ningali malaikat karek iman. Nu kadua bakal iman lamun kadatangan siksaan Tuhanmu, hukuman Tuhanmu. Iraha jami bakal iman sadayana kahiji lamun datang malaikat maut, anu kadua datang siksaan Tuhan. Pasti bakal iman.
Maksudnya siksaan di mana? Siksaan di dunia jeung siksaan di akhirat. Lamun siksaan di dunia siga Firaun. Siga si Ujang Aun. Yang punya Ujang Aun teh, si Ujang Aun ya. Jahatna luar biasa atuh, Bu. Number 1. Nah, bet luar biasa kieu teh. Nya atuh sok tinggal ku ibu dina Al-Qur'an. Diajak nyembah Allah ku Nabi Musa kalakan nyebat naon? Ana rabbukumul a'la, aku Tuhanmu yang paling tinggi. Cik Nabi Musa teh, ayo orang nyembah Allah, cek Firaun, aku Tuhanmu. Kalakan aku Tuhan. Sok aya jalma nu kumaha ngaku Tuhan. Malah Nabi Musa diledek ku Firaun teh. Ya Haman. Kadu menteri namanya Haman. Wahai Haman, tolong buatkan ke aku, buatkan tangga gedung yang tinggi yang menjulang sampai ke langit supaya aku bisa melihat Tuhannya Nabi Musa. Diledek Nabi Musa teh. Ya, buatlah aku tangga gedung yang tinggi, menara yang tinggi supaya aku bisa melihat Tuhannya Musa. Tapi aku akan tetap mendustakan Nabi Musa. Itu perkataan Firaun. Tapi pas mau meninggal, tinggal kata-kata orang paling jahat di muka bumi ini. Kata-kata Firaun di Al-Qur'an surah Yunus ayat 99:1. Hatta idza adrakahul gharq, sehingga ketika Firaun ditenggelamkan di Laut Merah, qala, barulah Firaun mengatakan, amantu, ya Allah aku beriman. Tuh karek ngomong iman ketika sudah mau ditenggelamkan, karek ngomong amantu. Ini pas ngajar Nabi Musa kan ya, Laut Merah kan terbelah lautan. Nabi Musa lewat, pas Firaun masuk ke lautan itu, tiba-tiba si airnya kemudian menyatu lagi. Tapi pas cengalik itu si cai geus ngadeukeutan manehna karek ngomong, ya Allah amantu ya Allah, aku beriman ya Allah, annahu la ilaha illalladzi amanat bi Bani Israil, bahwasanya tidak ada Tuhan selain Tuhan yang disembah oleh Nabi Musa dan Bani Israel. Wa anna minal muslimin ya Allah, dan aku adalah orang muslim ya Allah. Indah teh perkataan Firaun eta. Indah pisan, ngaku iman jeung ngaku muslim. Tapi diucapkan kapan? Setelah datang azab Allah. Kata Allah, la yanfa imanu, tidak bermanfaat imannya sedikit pun. Mal manfaat. Ngomong gitu geus datang azab. Eta azab di dunia. Ya. Jadi sekafir-kafirna jelema lamun azab pasti gitu. Jika jami nya pas aya si gempa teh nya menuju gempa Garut, Tasik, Pangalengan, Geuning Harita Rabe tahun 2012 kalau nggak salah 2011 menuju gempa eta harita perang. Aya preman keluar, ya. Aduh anjing, Allahu Akbar anjing, Allahu Akbar anjing. Aku Allahu Akbar tapi anjing engko. Jadi preman-preman geus aya azab pasti ingat ke Allah. Allahu Akbar anjing, Allahu Akbar anjing gitu. Anaon anjing ieu Allahu Akbar ya Allah. Jadi campur da preman teh. Ya punya. Seorang ateis ketika ada gempa yang enggak percaya Tuhan, pas ada gempa mah, oh my god. Ya Tuhan, dia bakal percaya Allah. Tapi layan fa iman. Cenah nu kadua, siksaan bukan hanya di dunia tapi ke di akhirat. Di padang mahsyar dalam keadaan ketakutan, bertelanjang bulat, matahari dekatkan, siksaan demi siksaan diperlihatkan, baru di mahsyar, belum di neraka. Maka kata Allah dalam Al-Quran surat Al-Mu'min ayat 85, falamma ra'au ba'sana. Nah, ini cek orang-orang kafir, cek orang-orang anu siga orang kafir, mereka mengatakan, maka ketika mereka melihat siksaan kami, qalu, mereka mengatakan, amanna billah, ya Allah ayeuna abdi beriman, ya Allah, iman ayeuna ya Allah. Tapi kapan dikatakan? Ketika sudah lihat siksaan Allah di padang mahsyar. Kami beriman kepada Allah, ayeuna ya Allah iman. Wahdahu, Allah semata, Allah satu-satunya. Wa kafarna bima kunna bi musyrikin, dan kami kufur terhadap yang dulu kami sekutukan dengan Engkau ya Allah. Maka kata Allah, falam yaku yanfa'uhum imanuhum, tidak bermanfaat bagi mereka iman mereka.
Di akhirat karek ngomong, ya Allah abi iman ayeuna. Cek Allah mau manfaat. Di orang kafir mah kebu lamun tos di akhirat pasti ngomongna, ya Allah ayeuna mah abi iman. Kata orang kafir mah, namun orang muslim, ya Allah uihkeun ka dunia ya Allah. Yang beramal saleh. Hayang ka Masjid Al-Munawwarah hayang ngaos. Hayang kurban. Kamari mah kan kurban. Hayang kurban ya Allah. Romoos bahala gaduh atas disebut sumput, teu kurban api-api teu gaduh artos. Engke diomongkeun iraha di padang mahsyar. Cek Allah kamari ka mana wae atuh di dinya teh. Juga Firaun wae karek ngomong ayeuna. Dalam tafsir Al-Marghi kata Allah apa? Hari ini di akhirat waktunya kamu dibalas, tidak ada amalan. Sedangkan di dunia waktunya kamu beramal tidak ada balasan. Nah, cek abdi masih eta teh ke daerah degungkeun ku malaikat ari maneh ka mana wae kamari karek ngomong ayeuna. Lawan cek abdi gitu. Ari maneh ka mana wae karek hayang salat kurban ayeuna hayang ka masjid. Tidak bermanfaat. Tak mumpung hirup keneh sok sing sumanget ngaos teh. Ya, walaupun corona, ya bismillah we sambil menjalankan protokol kesehatan. Ya. Aya jamaah libur ngawas selama tiba-tiba kabar teh selama libur corona Pak Ustad piduana pun lanceuk kunaon ibu terus selama libur ngawas kunaon corona sanes naon pecah paru-paruna astagfirullahaladzim Pak Ustad ieu pun lanceuk naon nu sok ngawas jeung ustad kunaon ngantunkeun kunaon bu corona sanes jadi setiap seueur ieu laporan kana HP abi. Tapi seueur marawat itu selama libur teh. Cak abi teh geus eureun ngaos teh kalakang marawat teh. Tapi bukan gara-gara corona modna teh Bu, dengan sebab penyakitnya. Ini ciri Bu, yang namanya ajal mah kapanpun dimanapun kudu siap. Dek ku corona dek susane. Da cenah antos aya ustad pun lanceuk maot ku corona can aya. Aya ge paru-paru pecah. Terus kamari teh terbaru naon? Jantung terus jantung dan si bapak eta teh serah ente setuk mah jantung ginjal can aya nu corona jadi gitu punya jadi semua orang ketika melihat azab Allah di akhirat pasti mengatakan kami beriman tapi kata Allah tidak bermanfaat iman mereka jadi kondisi pertama tadi mereka akan beriman kalau datang malaikat maut dan mereka akan beriman kalau datang siksaan Allah. Nukatilu terakhir yang kondisi iman tidak akan bermanfaat adalah ketika yati ba'du ayati rabbik kalau kedatangan sebagian tanda-tanda Tuhanmu, tanda-tanda kekuasaan Tuhanmu. Tadi mah kedatangan siksaan Tuhan, ini mah tanda-tanda. Maksudnya apa? Alamatu adalatu alasah. Kalau mereka sudah menyaksikan ciri yang menunjukkan datangnya hari kiamat, karek bakal iman. Jadi jalmi bakal iman lamun tos ningali motor abi disadap. Jadi jalmi bakal iman upami kedatangan ciri-ciri kiamat. Karek iman. Tapi imannya tidak bermanfaat gitu. Dalilnya hadis Nabi. La taqumus saah kata Nabi. Tidak akan terjadi kiamat hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha sehingga matahari terbit dari barat. Kata Nabi, faida talat min maghribiha kalau matahari sudah terbit dari barat amanan nasu kulum ajmaun orang-orang akan beriman semuanya. Ila geus ningali terbit dari barat iman sadayana. Karena matahari terbit di mana Bu? Timur. Nya. Tah eta mah normal, terbit timur, tenggelam barat. Tapi lamun sabalikna, terbit barat, tenggelam timur, cek Nabi eta teh ciri kiamat. Orang bakal beriman sadayana. Tapi cek Nabi, kenapa beriman? Karena layan fa imanwa tidak akan bermanfaat keimanannya, malah bermanfaat. Jadi sakapir-kapirna jalmi ke hari kiamat
ningali matahari encan kiamat ningali matahari terbit di barat karek iman. Kenapa cenah moal bermanfaat? Karena amal sudah tidak berlaku. Di salat tahajud harita moal diterima. Jadi engke mah si amal pas ningali matahari kitu sudah hilang taklif. Sudah hilang tugas ibadah, sudah hilang. Jadi matahari sudah terbit dari barat, sudah hilang tugas. Maka iman tidak akan bermanfaat. Jadi anu tos ningali matahari terbit dari barat entong salat deui moal ditampi. Nu tos ningali malaikat maut entong salat deui moal ditampi. Nu tos naon deui? Tos di hari akhirat tong salat deui moal ditampi. Nah gitu, Bu. Jadi sinalam tos ningali matahari karek iman sadayana. Tapi kata Nabi tidak akan bermanfaat. Gitu. Jadi inna hukmal iman wal amal soleh, karena hukum beriman dan amal soleh itu akan berlaku selama belum gor-goroh, sebelum sekarat, sebelum matahari terbit dari barat, dan sebelum datang siksaan Allah. Baru berlaku kene iman teh. Tapi kalau sudah berlaku datang tiga itu, gor-goroh, sakaratul maut, datang matahari dari barat, terus nanti siksaan Allah datang, iman tidak akan bermanfaat. Gitu, Bu. Gitu. Maka orang-orang yang seperti ini, yang telat iman, yang telat beriman, iman aja telat. Karek iman pas adet maut, karek iman pas kali matahari. Kata Allah dalam Al-Quran, surah Al-Furqan ayat 22, Ali yauma yarawunal malaikah. Ketika itu mereka akan melihat malaikat, lalu malaikat itu mengatakan, la busyra. Hari ini tidak ada kabar gembira untuk kamu. Dikabar ketis naon, ancaman demi ancaman, azab demi azab. Di pas maut teh kata Allah, la busra. Sampai-sampai senanya naon? Dipukullah. Dina Al-Qur'an surat Al-An'am 3 apa? Mereka dipukul oleh para malaikat pencabut nyawa. Basitu aidihim akhriju anfusakumul ayum. Keluar sia. Di maut nate dengan cara dipukul-pukul ngarah keluar nyawana. Dipukul wajah dan punggung mereka. Jadi imah suul khotimah teh disebutna teh karena telat beriman. Ya, di Al-An'am ketika dia mau meninggal dipukul-pukul oleh malaikat. Kenapa? Karena kamu dulu menyombongkan diri dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Tapi sinalamun orang nate istiqomah menjaga keimanannya dari sejak balik sampai dia meninggal, kata Allah dalam Al-Qur'an surah Fussilat ayat 30 sampai 32 apa? Innal ladina qalu rabbunallah, sungguh orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, sumastaqamu, kemudian dia beristiqomah, tatanazzalu alaihimul malaikah, malaikat akan turun kepada dia ketika dia meninggal. Saya mengatakan kabar gembira kepada orang itu. Allah takhofu, janganlah kamu takut, tenang, tong sieun, tenang. Pas pada maut teh cek malaikat teh, tong sieun tenang, tong sieun, wala tahzanu, jangan bersedih, jangan bertakut, jangan takut, jangan bersedih. Lalu kata wa absiru bil jannah, kamu akan diberikan kabar gembira dengan surga allati kuntum tu'adun, yang telah dijanjikan kepada kalian. Di malaikat teh ngarewos ka urang teh pas bade maut teh, Bu. Nya ka urang mudah-mudahan ibunya tong sieun, tong sedih, tenang, surga atas ngantosan. Terus naon? Nahnu auliyaukum, kata Allah. Kamilah penolong kalian fil hayati dunya, dalam kehidupan dunia kamu, wa fil akhirah, dan dalam kehidupan akhirat kamu. Tenang, kami penolongnya kami, Allah dan para malaikat. Walakum fiha mastada'an anfusakum, dan di surga sudah disiapkan apa yang kamu inginkan. Walakum fiha matadaun, dan disiapkan apa yang kamu harapkan. Nuzulan, sebagai hidangan yang Allah persiapkan, min ghafuri rahim, dari yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kabar gembira pas badai maut. Kenapa? Bagi siapa ini? Bagi orang-orang yang menjaga keimanannya sampai titik darah penghabisan. Didek moal alaikum supermisadus moal. Ya, sok ya sampai supermisadus pindah agama. Itu kan di itu teh pindah agama yang amplop teh sapera. Tadi olok teh kut opat teh di olona teh. Tahta, harta, wanita, kuota. Kuota naon we eta mah? Kuota HP enak kan? Tahta,
wanita harta jeung kuota. Kamu tanya kuota kok mah ibu tiasa WhatsAppan. Ya. Aya rencangan ngobrol kamari pas nuju naik perahu di laut di Pondok Bali di pantai laut Pondok Bali Subang. Naik perahu ngulingan laut eta Bu ke tengah-tengah laut. Pak Ustaz rencangan abdi mah gaji sabulan 30 juta. Dia itu sabulan 30 juta gajina. Ya rencangan abdi cenah sabulan 30 juta. Tapi ra cenah damelna teh nyandakan lauk. Jadi cenah damel dina kapal orang Korea. Jadi sami sok ngiringan ngalah lauk di laut gitu. Nah sagajina teh sehari 1 juta, teh mau sabulan 30 juta. Kadang-kadang aya bonus di Korea teh cenah. Jadi nu ngalahan lauk teh orang Korea di urang teh Bu. Dibantuan ke orang Indonesia. Tapi eta mah Bu dasarnya jeung orang kafir reureungeunana dina perahu. Dina perahu atunya dina kapal. Dina kapal teh teu sehari 2 hari teh ka darat teh. Dina sataun teh 4 kali. Ka daratna teh. Kitunya terus mendaki isina teh. Kadang-kadang setahun sekali isina teh. Ternyatanya damelna teh dina parauna teh naon? Kitu mabok. Kadang-kadang lamun terus singgah ke dermaga Cina, atung teu kuat atuh sudah teu pendak isina teh nya Cina mabok Cina dikiriman isina di lembur dikiriman ke lemburna teh 10 juta 2 minggu teh 10 juta berarti isina teh kalaka naon selingkuh deh wah eta kumlit tah eta teh jadi nah gitu teh. Jadi emang dasar kerjaan haram jadi hasil lagi haram deh gitu. Main clubbing gitu. Tapi akhirnya teh cenah. Akhirnya penyesalan itu tidak datang di awal. Akhirnya menyesali dan mau berniat berhijrah dari kebiasaan buruk mereka. Gitu Bu. Jadi cenah iman teh moal manfaat engke mah. Mata engke iman akan terjaga lamun rerenjengan jeung saha teteh. Kan iman teh harus dijaga teh ya jidu akan bertambah atau berkurang. Tah bertambahnya berkurang teh sesuai dengan kadar bertemanan kita. Nah kudu dijaga. Ya agar hati tetap istiqomah. Ana hatimu bolak-balik. Daksana saur opik tombo ati ono limo perkorono apa? Tombo ati ya gitulah das onolimu purpo kayaknya pokoknya mah ada 5 perkaranya tah 5 ieu teh bakal ngajaga iman urang hiji baca Quran dan maknanya iman bakal kuat. Kedua salat malam dirikanlah. Ketiga berkumpullah dengan orang soleh. Yang keempat perbanyaklah berpuasa. Yang kelima zikir malam, berdoa malam, tahajud. Di atas tahajud maka laksanakan. Salah satunya siapa bisa menjalani, moga-moga Gusti Allah. Nah gitulah pokoknya nama tuh gelap beda tapi tara nyanyi pokoknya. Jadi inti nama iman kudu dijaga dengan cara 5 tadi. Tong sampai menyesal mungkin di akhirat karek ngomong kata Allah la yanfa iman tidak akan bermanfaat iman. Dia 3 kondisi punya kesimpulan teh. Kapan iman tidak bermanfaat? Kahiji upami tas kasumpingan malakal maut. Kedua kalau sudah datang siksaan Allah. Ketiga kalau datang tanda-tanda kekuasaan Allah. 3 karek iman tidak bermanfaat. Tak jaga iman diri kita, jaga iman keluarga kita. Jadi aya nama jargona ya ke musim corona kieu mah jaga imun, jaga iman. Jaga imun, jaga iman. Kudu kuat imun teh. Ya, imun mah dijaga dengan minum madu, olahraga, minum jeruk, minum obat-obat herbal. Iman dijaga dengan tadi ono limo por korono.
Ada 5 perkaranya ya. Jaga iman itu ya. Perkorona. Ya, saya orang Jawa jadi hese nya punya punten ya beli orang Jawa. Orang Jawa Barat. Orang Sunda. Jadi itulah kesimpulannya, mudah-mudahan ibu semua dan anak cucu kita selalu dijaga keimanannya oleh Allah Subhanahu wa taala. So, jaga didikan teh sanes dadakan kudu diatur ti ayeuna. Mau seperti apakah anak kita bentuk tergantung orang tua anak. Kan cek Allah, cek Nabi naon? Qulu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap yang lahir dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fa abawahu tergantung orang tuanya. Mau jadikan Yahudi, Nasrani atau Majusi cek Nabi teh gitu. Hendak dididik ke orang agar istiqomah jadi orang muslim yang menjaga keimanannya sampai hayat berpisah, raga berpisah dengan jiwa. Tak itu bunuh kapihatur, mudah-mudahan ini bermanfaat. Mohon maaf bila kekurangan dan kata-kata yang kurang berkenan. Yang datang dari Allah, yang benar datang dari yang salah dari diri saya pribadi. Demikian, mohon maaf bila kekurangan. Tutup dengan doa. Ya muqallibal qulub sabit qulubana ala dinik. Ya muqallibal qulub sabit qulubana ala ta'atik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha lakum. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.